Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudari, hari ini orang-orang Farisi mulai bersekongkol melawan Yesus. Mereka sangat terancam oleh Yesus dan pengaruhnya, sehingga mereka memutuskan bahwa Yesus perlu dihukum mati. Ketika Yesus menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, Yesus memutuskan untuk mundur ke tempat terpencil. Namun, sejumlah besar orang mengikutinya. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus kemudian meminta orang-orang itu untuk tidak membuat dirinya dikenal. Yesus menyadari bahwa dikenalnya dirinya oleh banyak orang hanya akan meningkatkan dendam orang-orang Farisi terhadapnya. Saudara-saudari, jelaslah Yesus menyadari bahwa akhir hidupnya tidak akan lama lagi. Yesus mengatakan semua ini untuk menggenapi nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 4. Bagian dari Yesaya yang Yesus kutip adalah bagian yang lembut. Yesus berbicara tentang hamba Tuhan sebagai seseorang yang telah dipilih. Hamba ini adalah yang dikasihi Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Dan Allah telah menempatkan roh ke atas hambanya. Sang hamba haruslah mewartakan keadilan dan kebebasan kepada semua orang bukan Yahudi. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita adalah orang-orang bukan Yahudi yang kepadanya Yesus menyatakan keadilan dan kebebasan bagi semua. Ketika kita menerima pesan ini, kita juga harus mewartakan keadilan dan kebebasan bagi semua orang. Dan seperti halnya Yesus, proklamasi kita harus mengalir dari hubungan kita dengan Allah dan dari doa-doa kita. Hari ini kita adalah hamba yang dipilih Tuhan. Kita adalah kekasih Tuhan. Kita adalah kesukaan Tuhan. Apalagi yang bisa kita minta? Dunia kita sangat butuh untuk mendengar kasih Yesus dan pesannya. Paling tidak, yang bisa kita lakukan adalah mewartakan pesan Yesus melalui cara hidup kita, melalui kata-kata kita, dan melalui perbuatan kita. Pertanyaannya adalah, akankah kita memilih untuk melakukannya hari ini? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.